यतीम खाने के बच्चों में अपना बचपन सुधारने जाते हो। Ada seorang anak yatim piatu yang dididik secara salah yang tinggal di pinggiran kota Mumbai. Namanya adalah Asis Ali. Dia seorang preman di Dongri, tetapi hidupnya berubah setelah bertemu dokter cantik dan seorang pelatih tinju. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Film. Pada awal cerita, memperlihatkan seorang bernama Asis Ali. Dia memiliki badan yang kekar. Dia pergi menghampiri seorang pemilik rumah makan. Dia mau membuat perhitungan dengannya. Katakanlah dia adalah Pak Brocon. Asis Ali mengancamnya, tetapi dia memperlihatkan muka sadis dan tidak takut, malah menyuruh anak buahnya menutup seluruh pintu. Akhirnya, terjadilah perkelahian di tempat tersebut. Asis Ali dikeroyok. Dengan fisiknya yang kuat, dia mampu mengalahkan mereka semua. Tetapi, kepalanya dipukuli dengan botol, botolnya pecah, kepalanya pecah, untung telurnya tidak pecah. Karena kepala pecah, telur tidak, maka dia dibawa ke rumah sakit. Kalau telurnya pecah, mungkin dia dibawa ke kuburan. Di rumah sakit ada antrian pasien, tapi dia menerobos antrian. Dia bertemu seorang bidadari cantik, tidak sombong, baik hati dan suka menabung. Bidadari itulah yang mengobatinya. Mengetahui bahwa kepala pecah akibat botol, bukan kayu, bidadari itu tak mau mengobatinya. Kemudian, datanglah seorang bidadarut mengobatinya. Bidadarut itu marah-marah kepada mereka, karena mereka seorang bajingan kompleks, yang suka menghancurkan hati wanita. Buat kamu, terima kasih. 10 bulan sudah menemani saya. Saya harap semua yang saya kasih kamu gak bisa jaga dengan baik dan gak bisa nyaman dengan dia. Mohon maaf, diulangi. Mereka adalah bajingan kompleks yang suka bertindak seenaknya. Selesai mengobati, dia menemui bidadari alias dokter cantik, untuk menasihati bahwa mereka juga adalah pasien, terlepas dari apa yang membuat mereka celaka. Tetapi, dokter cantik ini tidak menerima nasihat itu. Cerita selanjutnya, Asis Ali pergi ke panti asuhan, dan memberi anak-anak makanan. Dia menghibur anak-anak itu dengan caranya yang sama sekali tidak lucu. Dia berdedikasi tinggi terhadap anak-anak panti asuhan, dia mendamaikan anak-anak yang berkelahi. Dia melakukan itu, karena dia juga adalah anak yatim piatu. Dia pergi ke Bang Jafar yang telah membesarkannya, dan melaporkan tentang apa yang sudah dia buat kepada Pak Brocon. Bang Jafar senang dan memberikan dia jam tangan emas. Asis Ali sangat menghormati Bang Jafar, karena telah membesarkannya. Tetapi, dia dibesarkan dengan cara yang salah. Cerita selanjutnya, Asis Ali membawa anak-anak yatim pergi ke pasar, dan membelikan anak-anak sepatu. Dokter cantik melewati tempat itu, melihatnya dan langsung pergi. Cerita selanjutnya, temannya membawa Asis Ali pergi ke tempat latihan tinju amatir. Asis Ali mencoba berlatih. Dia memegang Pan Smith. Karena tak sabar mau memukul, dia memukul rekan latihannya. Selesai itu, mereka memuji dia, karena pukulannya kuat. Pelatih Markan memberinya nasihat. Tinju tidak seperti tarung jalanan. Di dalam ring tinju, kita musuh, tetapi di luar ring, kita kawan. Pelatih memberikan sebuah video dari petinju kelas berat bernama Muhammad Ali. Asis Ali mulai tertarik. Akhirnya, dia sering pergi berlatih tinju. Mengetahui bakatnya, mereka membawanya ke tempat tarung tinju. Dia bertemu seorang pelatih profesional. Asis Ali melakukan tarung persahabatan dengan petinju di tempat itu. Asis Ali melancarkan pukulannya sangat kuat.
Lawannya terdesak, dia memukulnya dengan membabi buta. Pada jeda ronde, pelatih Nana memberi instruksi kepada petinjunya. Ronde kedua dimulai. Aziz Ali memukul dengan membabi buta. Akhirnya kelelahan, dan dipukul oleh lawan sehingga membuat pelipisnya pecah. Pertandingan pun tak bisa diteruskan, Aziz Ali kalah. Selesai itu, dia pergi ke pelatih Nana. Pelatih memberinya pengertian bahwa, tinju bukan hanya soal kekuatan, tetapi teknik. Pelipis pecah, membuat dia kembali ke rumah sakit. Dokter cantik tetap tak mau mengobatinya. Dia diobati oleh suster. Aziz Ali mengatakan kepada suster bahwa, dia luka karena bertinju. Mendengar hal itu, dokter pun pergi dan membasuh lukanya. स्टिचेस लगेंगे Sementara mengobati, dia melihat kecantikan dokter. Dalam hatinya, mimpi apa aku semalam? Karena dokter memahami sedikit tentang tinju, dia pun membahasnya dengan dokter. Dia mengatakan ingin berlatih tinju ke pelatih Nana, tetapi pelatih tak menerima orang dari Dongri. Pelatih Nana, ternyata adalah ayahnya dokter. Pelatih hendak mencarikannya jodoh, tetapi dia ingin menemukannya sendiri. जिंदगी जीते जीते अगर कोई जुड़ गया तो जुड़ गया Dokter, coba menjelaskan kepada ayahnya, agar menerima Aziz Ali menjadi muridnya. Ayahnya menolak, dengan alasan bahwa orang Dongri adalah tak seiman dengannya. Esoknya, dokter melihat Aziz Ali memukuli orang karena tak bayar utang. Aziz Ali melihat dokter, dan mengejarnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaannya sebagai debt collector. Dokter memberi pemahaman bahwa, dia harus pilih antara bertinju atau bekerja memukul orang. Nasihat dari dokter, membuat dia sadar, dan pergi ke pelatih Nana, untuk menerimanya sebagai murid. Melihat keinginannya yang besar, pelatih Nana memperbolehkannya berlatih. Keinginannya yang besar, membuatnya semakin antusias untuk berlatih. Setiap hari dia berlatih satu pukulan yang diajarkan pelatih. Pelatih terus memperhatikannya. Dia melakukan sparring, dan pelatih bisa melihat perkembangannya. Akhirnya, dia diterima di klub tinju profesional pelatih Nana. Dia pergi bertemu dokter, dan mengatakan bahwa dia telah diterima di klub tinju. Setiap hari dia terus berlatih di bawah asuhan pelatih Nana. Dia begitu bersemangat untuk berlatih. Dia mempelajari setiap pukulan. Dia sangat ingin naik ke ring tinju, tetapi pelatih tak memperbolehkan sampai waktu yang ditentukan. Suatu waktu, Aziz Ali berlatih sampai larut malam. Pelatih Nana melihat ketulusan dan semangatnya. Akhirnya, pelatih memperbolehkannya masuk ring tinju, dan mengajarkan bahwa, ring adalah rumah yang harus dijaga dari lawan yang masuk. Pelatih Nana, membawa dia untuk mendaftar sebagai seorang atlet tinju. Dia pun mendapatkan lisensi bertinju. Dia pergi, dan memberitahu dokter. अजीज अली बॉक्सर Dia dan dokter pergi jalan-jalan. Mereka menunjukkan kedekatan. Aziz Ali jatuh cinta pada dokter. Tetapi, teman Aziz Ali mengatakan bahwa, dia tak boleh jatuh cinta karena dia adalah penindas, dokter adalah penyembuh. Aziz Ali pergi ke Bang Jafar dan mengatakan, ingin bertinju dan berhenti dari pekerjaannya. Bang Jafar marah. Aziz Ali dan dokter semakin dekat. Dokter curhat masalah ibunya yang meninggal di bom teroris. Inilah yang menjadi penyebab, ayah dokter tak menyukai orang Dongri, karena mereka Muslim sedangkan ayah dokter adalah Hindu. Akhirnya, tibalah waktu kejuaraan tinju. Dengan latihan yang cukup, Aziz Ali siap mengikuti kejuaraan. Babak kualifikasi 1 dimulai, dan Aziz Ali mengalahkan lawannya dengan KO. Pelatih Nana senang, dan menyebut Aziz Ali dengan sebutan, Tofan, yang artinya, badai. Aziz Ali terlalu kuat untuk lawan-lawannya. Di setiap babak, dia selalu menang KO. Dokter senang akan apa yang dicapainya. Dia akhirnya bisa melaju ke babak final. Namanya semakin dikenal banyak orang. Akhirnya, seorang penjahat penagih hutang yang ditakuti orang Dongri, kini menjadi pahlawan mereka. Dokter dan Aziz Ali akhirnya menyatakan cintanya. Inilah yang terjadi.
Itu adalah hal yang sangat dicita-citakan oleh para jomblo. Kekuatan Aziz Ali pun bertambah untuk bertinju. Dia siap memenangkan pertandingan. Sebelum bertanding, dokter menelpon dan memberinya semangat, tetapi pelatih melarangnya menelpon. Akhirnya babak final tiba. Aziz Ali akan melawan sang juara bertahan Dharmesh Patil. Pertandingan dimulai. Aziz Ali kewalahan melawan Dharmesh Patil. Tetapi dengan semangat dan arahan dari pelatih Nana, dia bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Dia senang dan langsung memeluk pelatih. Dokter terharu atas kemenangannya. Cerita berlanjut. Pelatih sedang bersama Aziz Ali. Dia bertanya siapa pacar Aziz Ali. Aziz Ali menjelaskannya. Pelatih akhirnya tahu bahwa pacar Aziz Ali adalah anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, pelatih Nana sangat marah. Aziz Ali bertemu dokter, marah padanya karena tak memberi tahu tentang ayahnya. Dokter bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan hal tak pantas seperti ini. Ayahnya sangat marah karena Aziz Ali adalah Muslim. Istri pelatih Nana meninggal karena dibom teroris, dan beranggapan bahwa semua Muslim adalah sama. Karena dokter tak mau mengikuti ayahnya, dia pun diusir dari rumah. Karena diusir, dokter pergi dengan Aziz Ali. Dia mencintai Aziz Ali, tanpa memandang agamanya. Tetapi saat dokter mau tinggal dengan Aziz Ali di lingkungannya, dokter ditolak oleh orang-orang Dongri, karena dia Hindu. Mereka pun pergi dan mencari tempat tinggal lain. Mereka selalu tertolak dimanapun, karena perbedaan agama di antara mereka. Aziz Ali kesal, karena dokter harus tinggal di tempat yang tak biasa. Selanjutnya, Aziz Ali harus ikut kejuaraan nasional, setelah menang dari Dharmesh Patil. Tapi tanpa pelatih Nana, dokter memberinya semangat. Sebelum pertandingan, seseorang datang kepadanya dan memberikan uang agar mengalah. Aziz Ali sangat membutuhkan uang, karena harus mencarikan dokter tempat tinggal yang layak. Dia pun sengaja kalah dalam pertandingan. Temannya sangat sedih melihat Aziz Ali. Setelah itu, di TV, berita beredar, Aziz Ali telah disuap, dan sengaja mengalah. Akhirnya dia harus diskors tidak boleh bertinju selama 5 tahun. Dokter sangat marah. Aziz Ali pergi menemuinya dan menjelaskan. Dia melakukan ini, untuk uang sewa kosnya dokter. Tetapi dokter berkata, bahwa dia bisa ditiduri untuk dapat uang, asalkan jangan hancurkan masa depan tinju. Dokter sangat sedih. Aziz Ali menelponnya tapi tak mau diangkat. Teman Aziz Ali memberitahu dokter, itu bukan kesalahan Aziz Ali. Dia sangat ingin menang, tetapi temannya lah yang membuat dia begitu. Dokter mengerti, dan pergi menemui Aziz Ali. Dokter telah meninggalkan segalanya untuk Aziz Ali. Akhirnya, mereka pun menikah. Mereka hidup bahagia. Mereka akhirnya punya anak. Dokter pergi untuk menemui ayahnya dan membawa cucunya. Tetapi, ayahnya tak mau membukakan pintu. Ayahnya begitu keras dengan pendiriannya. 5 tahun telah berlalu, anak Aziz Ali sudah besar. Suatu waktu, seorang mengantar surat lisensi bertinju ke rumah Aziz Ali, dijemput anaknya. Dia membawa surat itu ke ayahnya. Tetapi dibuang oleh Aziz Ali. Dia sudah tidak tertarik bertinju. Dia lebih memilih keluarganya. Tetapi, ternyata badannya juga sudah seperti balon. Dia memilih bekerja di kantor travel. Dokter senang karena hukuman bertinju Aziz Ali sudah dicabut. Tetapi, dia sudah tidak mau bertinju. Dokter terus mendorongnya untuk bertinju lagi. Tetapi Aziz Ali tak mau. Dokter sangat ingin dia kembali bertinju, karena tahu bahwa tinju adalah hidupnya. Aziz Ali mengatakan, tak akan bertinju lagi. Kemauan yang keras dari dokter, membuat dia pergi mengurus lisensi bertinju Aziz Ali. Tetapi, di jalan pulang, terjadi kecelakaan di jembatan seberang. Dokter diinjak oleh orang-orang. Aziz Ali pergi ke tempat itu, tetapi sudah terlambat. Dokter sudah meninggal. Aziz Ali sangat terpukul dengan kejadian itu. Seperti tak percaya, orang yang dicintai harus pergi untuk selamanya. Masalah bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Dokter akhirnya dikremasi. Teman-temannya memberi dia semangat.
Ayah dari dokter sangat terpukul atas kejadian itu. Dia menyesal karena tindakannya yang intoleran, sehingga anaknya meninggal. Aziz Ali tinggal dengan anaknya. Tetapi, dia tak bisa melupakan dokter. Dia sangat sulit untuk move on. Di dalam menghadapi kesulitan itu, tiba-tiba dia melihat lisensi bertinju yang telah diurus dokter. Melihat itu, dia kembali bertekad untuk bertinju. Itu dia lakukan karena ingin mewujudkan keinginan dokter. Dia pergi bertemu pelatih Nana, agar melatihnya kembali, tetapi pelatih Nana sudah tak melatih lagi. Pelatih Nana masih terpukul dengan kematian anaknya. Dia pergi ke kuil dan bertemu seorang anak yang adalah cucunya, tapi dia tidak tahu. Selanjutnya, Aziz Ali mulai kembali berlatih. Tetapi pelatih di tempat itu menolak, karena dia telah mempermalukan tinju. Beruntung, seorang manajer di tempat itu memperbolehkannya. Aziz Ali akhirnya mulai berlatih. Dia harus menurunkan berat badannya yang kelebihan. Setiap hari dia berlatih. Demi mewujudkan keinginan istrinya, dia tidak menyerah. Akhirnya, dia mendapatkan kembali bentuk tubuhnya yang ideal. Akhirnya, tibalah waktunya kejuaraan tinju nasional. Ada seorang petinju bernama Prithvi Singh. Dia sangat tangguh dan kuat. Dia adalah juara bertahan. Semua lawan-lawannya dikalahkannya. Lawannya dibuatnya KO dan pingsan. Aziz Ali melihat itu dan mulai tegang. Dalam jeda pertandingan, dia pergi naik lift. Dharmesh Patil melihatnya dan berniat balas dendam, karena matanya buta akibat pukulan Aziz Ali. Dia telah masuk dalam anggota juri nasional. Selanjutnya, pelatih Nana bertemu anak Aziz Ali. Dia sudah mengetahui bahwa itu adalah cucunya. Cucunya pergi ke rumah, untuk menonton pertandingan tinju bersama kakeknya. Aziz Ali mulai bertanding. Dia menghancurkan lawan-lawannya. Dia masih terlalu tanggung untuk lawan-lawannya. Dia masuk dalam babak semifinal. Dalam babak semifinal, Dharmesh Patil menjadi jurinya. Aziz Ali tak mengetahui. Pertandingan dimulai. Dalam babak awal, pertandingan kelihatan normal. Pelatih Nana menonton di TV dan curiga dengan wasit. Aziz Ali protes ke wasit karena dicurangi, tetapi wasit tidak menghiraukan. Ternyata, wasit adalah orang suruhan Dharmesh Patil. Karena dicurangi wasit, Aziz Ali tak bisa memenangkan pertandingan. Lawannya tidak bisa dibuat kalah TKO. Akhirnya pemenang pertandingan harus ditentukan dengan penilaian juri. Tetapi, karena Dharmesh Patil benci dengan Aziz Ali, maka Aziz Ali harus kalah dalam pertandingan itu. Pelatih Nana pergi bertemu Dharmesh Patil. Dia berkata senang, karena Aziz Ali kalah. Tetapi, itu untuk memancing Dharmesh Patil mengatakan sebenarnya. Dharmesh Patil mengatakan telah mencurangi Aziz Ali. Dia mengatur wasit. Pelatih Nana merekam pembicaraan mereka. Selanjutnya, pelatih Nana pergi ke organisasi tinju dan melaporkan hal itu. Dia membawa rekaman pembicaraan. Dharmesh Patil dipecat. Pelatih Nana pergi menemui Aziz Ali. Aziz Ali hendak pulang karena sudah kalah. Tapi, pelatih Nana mengatakan sebenarnya, Aziz Ali berhak melaju ke final, karena terbukti telah dicurangi. Aziz Ali berterima kasih kepada pelatih Nana. Tetapi, pelatih Nana justru minta maaf atas kesalahannya yang membuat dokter meninggal. Aziz Ali bersiap untuk babak final. Dia bertarung di final bukan untuk medali, tetapi untuk dokter. Tibalah babak final. Semua pendukung Aziz Ali mendoakan kemenangannya. Aziz Ali akan melawan seorang juara SEA Games dan mantan juara nasional. Pertandingan dimulai. Awal babak, Aziz Ali kewalahan menghadapi lawannya. Pukulannya sangat keras, kecepatan pukulannya sulit dibendung. Tetapi Aziz Ali terus bertahan. Aziz Ali diselamatkan oleh bel. Semua pendukung Aziz Ali tegang dan khawatir. Masuk ronde kedua, Aziz Ali terus dipojokkan. Dia sulit membalas pukulan dari lawannya. Pukulannya sangat cepat. Dia terus terpojok. Sampai akhirnya,
Dia terjatuh, hitungan dimulai. Aziz Ali masih bisa berdiri. Pendukungnya senang. Ronde kedua selesai. Selanjutnya pertandingan akan masuk pada ronde ketiga yaitu yang terakhir. Pada jeda ronde, lawannya semakin besar kepala. Pelatih Nana memberikan semangat ke Aziz Ali. Dia mengatakan, mendengar nama dokter, Aziz Ali mulai bersemangat. Dia harus berjuang menang. Semangat yang membara, membuat dia semakin kuat. Dia mulai dapat membalas setiap pukulan lawan. Pendukungnya semakin tegang dan semangat. Aziz Ali dapat menghindari pukulan lawan. Prithvi Singh terus melawannya dengan sisa kemampuannya. Kedua petinju sudah kelelahan. Aziz Ali bertahan, Prithvi Singh menyerang. Akhirnya, Prithvi Singh kelelahan. Aziz Ali balik menyerang. Dia membuat Prithvi Singh kewalahan. Semua pukulannya kena, dan akhirnya Prithvi Singh dipukul jatuh. Hitungan dimulai, tetapi Prithvi Singh tak bisa bangun lagi. Aziz Ali akhirnya memenangkan pertandingan. Cerita berakhir sampai di sini. Pesan dalam film ini adalah, benar bahwa kita harus memegang agama kita. Tetapi, janganlah kita tidak menghargai kepercayaan orang lain, sebab sikap intoleransi akan menghancurkan keluarga kita bahkan negara kita. Dan yang paling penting adalah, bagaimana kita kembali bersatu dari konflik yang terjadi. Sahabat film, sampai jumpa.